Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Darliana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Jurusan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Mari menyaksikan video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik? Baik, Bu. Tadi istirahat sudah makan? Sudah, Bu. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin kawannya berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua hadir kan kawannya? Hadir, Bu. Baik, sebelumnya kita mempelajari tentang teks debat. Pada hari ini juga kita masih membahas tentang teks debat, tetapi dengan KD yang berbeda. Minggu sebelumnya kita mempelajari teks debat itu menganalisis. Minggu ini kita memasuki KD mengkonstruksi. Pada hari ini tanggal 5 Maret 2024. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Coba, siapa yang masih ingat apa itu debat? Saya, Bu. Coba tulis. Debat adalah pertukaran pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasinya dengan tujuan mempertahankan pendapatnya. Iya, betul. Tepuk tangan. Siapa yang masih ingat apa itu struktur debat? Coba Ulina, silakan. Struktur debat ada 3. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, penyampaian argumen. Yang ketiga, kesimpulan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ulina. Satu lagi nih pertanyaan Ibu, karena ini intinya semua ini tentang teks debat. Siapa yang masih ingat unsur debat? Coba, Dela. Unsur debat ada 6, yaitu mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, sama non-tulis. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Dela. Masih ingat semua ya? Baik, sekarang kita masuki KD mengkonstruksi dengan indikator membuat teks debat sesuai dengan unsur dan strukturnya. Kemudian nanti di akhir kalian menyimpulkan hasil pelaksanaan dari teks debat yang kalian buat. Tujuan pembelajaran kita agar nantinya anak-anak Ibu mampu membuat teks debat sesuai dengan unsur dan strukturnya. Nanti anak-anak Ibu juga mampu menyimpulkan dari hasil teks debat yang kalian buat. Model pembelajaran yang kita pakai adalah model discovery learning dengan pendekatan saintifik. Manfaat dari kalian mempelajari teks debat agar nantinya kalian mampu berani tampil di depan umum atau di depan kawan, ya, melatih
keberanian kalian untuk tampil, melatih kekreatifan kalian di dalam berpikir. Sebelum kita memulai, Ibu mau menayangkan video tentang materi teks debat. Untuk teks debatnya sudah Ibu kirimkan tadi malam ya di grup kita. Baik, sekarang kita menayangkan videonya. Diperhatikan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya. Perhatikan Nak, dengan serius, dengan cermat, fokus ya. Perhatikan. Hai sahabat berjasa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan bahasa. Kali ini kita akan membahas materi yang bisa dikatakan disakuti dan dihindar oleh sebagian siswa. Materi apa itu? Tepat sekali, materi riset. Banyak siswa yang sudah terlihat bingung jika sudah masuk ke materi satu ini karena takut ada tapi juga ada pembelajaran, terutama pembelajaran tatap muka. Kenapa demikian? Karena para siswa terlanjur mengira bahwa debat itu selalu terjadi, selalu menyeramkan. Padahal debat tak harus seperti itu. Kegiatan itu juga dapat dilaksanakan dengan damai dan indah. Nah, kali ini kita akan kenalan lebih jauh lagi apa dan bagaimana sih debat itu. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Kalian pasti pernah mendengar kata debat. Bahkan kalian pasti sudah pernah menyaksikan debat secara langsung maupun tidak langsung. Debat calon presiden, debat calon ketua OSIS, atau bahkan mungkin ada yang pernah ikut lomba debat. Sebenarnya apa sih debat itu? Debat berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembahasan, diskusi, atau perbincangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah suatu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jika mengacu dari definisi tersebut, berarti disadari maupun tidak, kita pasti pernah ya melakukan hal ini di kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena pasti selalu ada perbedaan isi pikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak usah jauh-jauh kali ini juga, dengan sahabat kita saja, bisa jadi kita sering melakukan debat. Wah, berarti materi ini seharusnya tidak seseram di awal ya, karena ternyata kita sudah sering melakukannya walaupun secara tidak sadar. Kemudian apa sih tujuan berdebat? Ada beberapa tujuan mengapa kita melakukan debat. Yang pertama, untuk memenangkan argumentasi diri atas orang lain. Dalam kegiatan debat, kita menunjukkan kelebihan atau kebenaran argumentasi kita. Semakin logis argumentasi kita, maka ide atau gagasan yang kita tawarkan dapat lebih dipertimbangkan. Dan kedua, Nah, tadi tujuan dari debat ya. Sambil menonton tayangan videonya, Nak, apa yang kira-kira perlu dicatat? Dicatat ya. Ya, kita lanjut lagi. dalam debat kita bisa menanggapi suatu persoalan dengan sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi debat tersebut mampu menangkapkan kita maupun lawan debat kita pada pemahaman yang lebih jauh lagi. Dan jika tidak mungkin dengan berdebat kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Dari tiga debat tersebut dapat dipahami bahwa debat bukanlah arena saling menjatuhkan pihak lawan, melainkan usaha untuk meyakinkan, usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk yang mengandung konflik, pertentangan maupun perselisihan. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adu argumentasi dengan saling meyakinkan yang disertai dengan sejumlah alasan dan fakta. Dan yang kelima, berujung pada dua hal, ada kesepakatan maupun ketidaksepakatan. Nah, ternyata tidak harus ada kesepakatan atau pendapat yang sama di akhir debat. Boleh saja orang yang melakukan debat tetap pada pendapat mereka semula. Artinya tidak akan didapatkan titik temu di
berbagai penyelenggaraan, mulai dari tugas bicara, aturan yang berlaku debat, hingga tata cara bertanya. Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat yang harus ada dalam debat. Kegiatan debat, khususnya debat formal, artinya debat yang direncanakan dan diizinkan, memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama, mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang. Perhatikan ini masuk ke unsur ya, unsur debat yang pertama tadi mosi. Perhatikan ya nak, kita lanjut lagi. Suatu topik yang menjadi bahan debat. Sehingga kata mosi adalah topik debat. Mosi dapat disampaikan sebelum maupun pada saat debat berlangsung. Yang kedua ada tim afirmasi. Tim afirmasi adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan atau biasa disebut penting dalam debat untuk memberikan suatu pandangan positif yang pastinya tidak memihak salah satu pihak antara tim afirmasi dan oposisi. Kemudian yang keenam ada juri. Juri bertindak sebagai penentu siapa yang memenangkan sebuah debat. Keberadaan juri dibutuhkan dalam debat yang dilombakan. Menyampaikan argumen dengan disertai sejumlah alasan yang jelas dan meyakinkan. Di berikut ini pun muncul tanggapan dan saling sanjat yang bisa menunjukkan kebenaran dari pendapat masing-masing. Dan yang ketiga ada bagian kesimpulan. Di bagian ini penulis atau bisa juga dilakukan oleh moderator akan membacakan hasil akhir dari sebuah debat. Seperti karakteristik debat di atas, debat akan berujung pada dua hal, bisa berupa kesepakaman maupun ketidaksepakatan. Debat memiliki beberapa macam atau jenis yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Demikian materi debat kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menonton tayangan video materi teks debat, tentunya anak-anak ibu sudah memahami ya. Ada yang mau bertanya, yang tahu, ada yang masih belum paham. Coba dari hasil tayangan video tadi, mana tahu ada yang belum ini? Ya, coba Najwa Sihar, apa nak yang mau ditanya nak? Apa yang dikatakan sudut pandang penulis? Oh, sudut pandang. Coba siapa yang bisa memberi jawaban sudut pandang? Saya Bu. Alia Suci, silakan. Pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan dalam debat dinamakan sudut pandang. Yang dinamakan sudut pandang, pernyataan setuju atau tidak setuju. Baik, sekarang kita tugasnya individu. Ibu akan membagikan LKPD ya. Tugas kalian di sini tidak lari dari materi yang kalian tonton tadi. Semua jawabannya ada pada tayangan video tadi. Kemudian untuk teksnya kalian bisa buka di WA group, di situ udah Ibu kirimkan teksnya. Yang kalian kerjakan itu permasalahan debatnya apa? Udah. Kemudian sudut pandang. Argumen. Tanggapan. Kesimpulan. Jadi tugas kalian dari teks yang Ibu kirim, kalian cari permasalahannya apa pada teks tersebut, sudut pandangnya apa, pasti sudah paham ya. Kemudian argumen, tanggapan, kesimpulan. Jadi ada 5 tugasnya ya. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya.
Boleh ya. Sekarang saatnya kita persentase tugasnya ke depan kelas. Coba yang maju. Grace, silakan persentasekan tugasnya. Jadi sesuai dengan ini nak ya, permasalahan debatnya apa? Ya, kamu sampaikan permasalahan debatnya, sudut pandangnya, argumennya, tanggapan, kesimpulan. Yuk, silakan. Permasalahan debat. Penyampaian kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sudut pandang. Tim afirmasi, tim pro, tim yang menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Tim oposisi, tim kontra. Tim yang tidak menyetujui penyerapan kosakata bahasa dalam interaksi dengan bahasa lain. Argumen tim afirmasi. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena tidak. Argumen berdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Tanggapan tim oposisi. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberadaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya dianggap sebagai kata yang bagi sebagiannya orang bahasa itu sendiri telah ada kosakata yang berbeda dengan kosakata asing. tim afirmasi atau tim pro, tim yang menyetujui penerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Tim oposisi atau tim kontra, tim yang tidak menyetujui penerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. 3. Argumen. Tim afirmasi yang setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu
berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. 4. Oposisi. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun pada lainnya dalam bahasa itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. 5. Kesimpulan. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab terutamanya berkaitan dengan masalah agama. Contoh kosakata hasil penerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah hak snack. Sudah? Ya, silakan dulu Sud Aulia, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada selanjutnya Ibu mau satu lagi. Coba Widya. Permasalahan debat, penyampaian kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sudut pandang, tim afirmasi atau tim pro. Tim yang menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Argumen, tim afirmasi. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Tanggapan tim oposisi, saya tidak setuju dengan kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia ke dalam interaksi antara bahasa kosakata yang bahasa asing masuk. Simpulan, ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi orang lebih mudah dipahami. Namun dalam bahasa itu sendiri tidak ada kosakata yang berkaitan dengan sendirinya. Baik, silakan Ibu Widya. Terima kasih Widya. Tepuk tangan Ibu Widya. Ya. Dari beberapa kawan yang maju ke depan mempresentasikan tugasnya, sepertinya sudah paham semua, ya, sudah sesuai. Permasalahan debatnya tadi sudah dimunculkan juga, sudut pandangnya, ya, argumen, tanggapan, kesimpulan. Baik, sekarang kita bahas ya Nak. Kita bahas bersama. Teks yang Ibu kirim itu di WA group. Kita akan bahas bersama. Perhatikan ya RKPD-nya. Perhatikan RKPD-nya. Untuk bagian pertama Nak, di sini ada permasalahan debat. Permasalahan debatnya di sini adalah penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Itu permasalahannya. Kemudian sudut pandang. Yang dikatakan tadi sudut pandang apa? Ada Tim afirmasi. setuju atau tidak setujunya terhadap suatu permasalahan ya. Yaitu tadi dia ada tim afirmasi dan tim oposisi. Benar yang disampaikan dia. Di sini tim afirmasi menyampaikan yang menyetujui, kemudian ada tim oposisi atau tim kontra. Di situ juga ada argumen yang ketiga ada argumen. Argumen ini pendapat yang bersifat logis atau relevan, ya. Selanjutnya yang keempat, tanggapan
disampaikan oleh tim oposisi. Yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Sudut pandangnya tadi ada tim apa tadi kan sudut pandangnya kita ulang lagi. Ada tim oposisi dan tim afirmasi. Ya. Kesimpulan. Udah? Kesimpulannya di sini ya. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab juga ada. Seperti yang berkaitan dengan masalah agama yang sering kita pakai di dalam bahasa Indonesia, contohnya musyawarah, sholat, taubat. Ini sering dipakai dalam bahasa Indonesia, tetapi diserap atau diambil dari bahasa asing atau bahasa Arab. Selanjutnya yang menggunakan bahasa asing lainnya di dalam bidang teknologi, yaitu seperti komputer, gadget, televisi, internet, astronot, karate, dansa, kimono. Itu yang sering kita gunakan juga di dalam bahasa Indonesia, tetapi diambil dari bahasa asing. Kesimpulannya, baik, semuanya sudah paham ya nak ya. Dari beberapa teman yang tampil sudah ibu lihat sudah bagus tugasnya. Ketua kelas silakan dikumpul LKPD teman-temannya. Pelajaran kita hari ini menyenangkan? Karena untuk materi minggu depan sudah ya. Kita masuki bab baru, teks biografi, baca-baca di rumah. Sebelum ibu tutup, kita mari membuat kesimpulan bersama atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu debat. Ya, bagaimana unsurnya, strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Ya, kalian sudah membuat teks debat, ya. Kemudian hari ini kalian juga telah mengerjakan tugas yang ibu bagikan tadi di LKPD. Ya, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Dan kalian kedepannya nanti karena sudah mempelajari teks debat, kalian berani mampu tampil di depan umum, terutama di depan kawannya, mampu berpikiran kreatif, kritis setelah mempelajari teks debat. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin kawannya untuk berdoa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Silakan kembali. Jangan bagi ada yang singgah-singgah ya nak ya. Jangan ada mampir perjalanan. Langsung pulang. Hati-hati di jalan ya. Jangan lagi ada yang mampir ya. Langsung